Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين أما بعد. Para hadirin jemaah subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kimang kuna sir? Yo. Ubere. Yo lagi urang kena ne lintau. Papa babi. Nyo kabi kaji nyo kabi kan kaji baca semua karena menyakapi hana penghabali yang kuncinya menyakapi hana penghabali. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada hari yang berbahagia ini, di subuh yang berbahagia ini, atas izin Allah bisa berkumpul di masjid yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita bersama di sini, kumpul kita bersama di sini, silaturahim kita pada subuh yang berbahagia ini kiranya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Terima kasih kami ucapkan pada pengurus SMS yang memberi kesempatan mengundang saya berhadir di kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama dengan para hadirin. Dan apa yang akan kita sampaikan itu sesungguhnya lebih kepada saling mengingatkan para hadirin. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi ini bab tawasaw bil haqq ya, dan tawasaw bis sabr. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita ketahui dan perlu kita sampaikan. Tapi karena waktu yang sangat terbatas, maka di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis Nabi. Saya mulai dengan sebuah hadis Nabi, dan mudah-mudahan seperti yang kita sampaikan tadi, apa yang akan kita sampaikan ini kiranya menjadi pengingat ya kepada kita semua, dan pengingat itu kiranya bukan hanya sekedar diingat, tapi mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah untuk kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi di sana bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita para hadirin bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu bahasa sederhananya adalah kondisi di mana seseorang itu menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu kondisi di mana seseorang itu tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk, ya. Sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau bahkan kepada kekafiran. Jadi sekali lagi juga fitrah itu juga dimaknai sebagai kekuatan, ya, yang Allah berikan kepada seseorang untuk kemudian dia mampu mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, jadi fitrah ini semacam kesiapan, ya, kesiapan baik secara mental maupun secara fisik untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan setiap anak itu lahir dalam keadaan kesiapan tadi itu. Dalam keadaan dia mampu melaksanakan apa yang menjadi taklif agama ini. Jadi seseorang lahir dalam keadaan dia tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang menjerumuskan dia kepada jalan kesesatan atau kemaksiatan atau bahkan kekafiran. Jadi dalam bahasa lain biasanya dimaknai fitrah ini putih bersih. Jadi seorang anak lahir dia dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan putih bersih tanpa noda dan dosa. Nah, lalu kemudian Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi orang tuanya lah, kata Nabi, yang kemudian menjerumuskan si anak itu, menggelincirkan si anak itu dari kondisi fitrah tadi itu, dari kondisi dia putih bersih, tidak terkontaminasi dengan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan, bahkan dengan kekafiran, menjadi kafir. Jadi orang tuanya yang menggelincirkan si anak tadi, yang bersih tadi itu menjadi kafir. Nah, di sini Nabi memberi contoh menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini bukan berarti tiga ini saja. Ini hanya sekedar contoh, ya. Jadi ini bukan pembatasan, tapi ini lebih kepada pemisalan. Nah, di mana ada sebagian orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi Nasrani, ada yang menjerumuskan mereka menjadi Yahudi, ada yang menjadi Majusi dan lain-lain. Intinya orang tuanya lah yang menyebabkan si anak tadi ini tergelincir dan melenceng daripada kondisi fitrah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sebuah hadis yang cukup familiar, ya, di telinga kita, sering kita dengar, dan bahkan saya yakin sebahagian dari jamaah di sini mungkin hafal hadis tersebut. Nah, tapi ada satu poin penting di hadis itu yang saya kira perlu menjadi catatan dan perhatian kita kembali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada kalimat Nabi ketika beliau mengatakan fa abawah. Jadi kata-kata fa abawahu atau abawahu itu secara sederhana diterjemahkan oleh kita pada hari ini dengan orang tua. Jadi orang tua itu yaitu ayah dan ibu. Artinya yang menyebabkan si anak tadi tergelincir dan melenceng daripada jalan fitrah itu adalah, ataupun dari kondisi fitrah,
yang membuat mereka tergelincir itu adalah si ayah dan ibu. Jadi kita menerjemahkannya dengan sesederhana itu, ayah dan ibu. Nah, tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata-kata abawah betul memang maknanya ayah dan ibu, tapi penekanan pada abawah itu bukan, jadi ada penekanannya, ya, saya mengatakan demikian. Jadi ketika dikatakan abawah, itu penekanannya itu pada ayah, bukan pada ibu. Ya. Jadi bahasa Arab ini punya karakteristik yang barangkali berbeda dengan bahasa Indonesia. Walaupun kita yakin bahwa setiap bahasa itu punya karakteristiknya masing-masing, ya, punya keunikannya masing-masing. Nah, dalam kaitannya dengan ayah ibu ini, dalam bahasa Arab ada satu kalimat lagi, ada satu ungkapan lagi, ada satu kata lagi yang juga sering kita dengar, dan itu maknanya juga ayah dan ibu, yaitu walidain. Saya kira kita sering dengar kalimat walidain, wabil walidaina ihsana misalnya. Jadi berbakti kepada kedua ibu bapa. Nah, dalam konteks berbakti kepada kedua ibu bapa oleh Nabi, oleh Al-Quran, ya, itu memilih menggunakan kata-kata walidain, tidak menggunakan kata-kata abawai. Itu untuk konteks berbakti kepada kedua ibu bapa. Nah, berbeda dalam urusan bertanggung jawab terhadap anak tadi itu. Nabi tidak menggunakan kata-kata walidain, tapi justru Nabi memilih kata-kata abawai. Jadi, dan kedua-dua kata ini maknanya sama dalam bahasa Indonesia, yaitu ibu dan bapa, ayah dan ibu. Sama maknanya. Nah, tapi penekanannya berbeda. Kalau abawah itu penekanannya pada ayah, kalau walidain itu penekanannya pada ibu. Jadi sengaja disebutkan walidain untuk menekankan bahwa bakti kita itu yang paling utama itu kepada ibu, bukan kepada ayah. Jadi ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi, dia tanya, siapa yang paling berhak aku bakti kepadanya? Nabi mengatakan, ibumu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Summaman. Nabi mengatakan ummuka. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi? Nabi masih menjawab yang sama sampai 3 kali. Baru yang keempat Nabi mengatakan abuk. Baru yang terakhir Nabi mengatakan ayahmu. Jadi walidain Bapak Ibu berbahagia itu mengacu kepada kata-kata walidah. Walidah itu artinya orang yang melahirkan, itu perempuan. Maka digunakan kata-kata wabil walidaini ihsana, birrul walidain. Jadi karena pada walidain itu fokus kepada yang melahirkan, yaitu ibu, bukan kepada ayah. Maka pakai kata-kata walidain. Nah, jadi dia mengacu kepada walidah. Walidah itu orang yang melahirkan. Maulid, ya, maulud. Maulud itu anak yang dilahirkan. Walidnya ayah, walidahnya ma. Tapi dia fokus pada melahirkan itu, yaitu ibu. Nah, berbeda dengan abawah tadi itu, abawain. Nah, kalau abawain para hadirin berbahagia itu mengacu kepada abun. Abun itu ayah, uragam. Laki-laki itu maksudnya. Bukan yang melahirkan. Tapi abnya pokok artinya, asai. Jadi kalau bicara manusia ini pokoknya itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Asal, ya. Asal daripada si anak itu. Itu si ayah. Maka ab di situ, abawah. Karena Nabi mengatakan fa abawahu. Jadi Nabi ingin menekankan dalam soal tanggung jawab itu ada di pundaknya si ayah. Kalau berbakti kepada orang tua, itu fokusnya kepada ibu. Jadi beda kata-kata yang digunakan, beda maksud yang diinginkan di balik kata-kata tersebut. Sudah. Jadi oleh Nabi di hadis tadi mengingatkan kita semua para hadirin berbahagia bahwa soal tanggung jawab terhadap pendidikan anak, bahasa sederhananya begitu. Itu tanggung jawab lebihnya itu ada di pundaknya seorang ayah.
bukan menjadi beban seorang ibu. Jadi bahkan ibu itu, kalau di sini istri barangkali, ya, dia justru tidak punya kewajiban dalam hal ini para hadirin, kecuali dia sifatnya membantu suaminya. Karena bahkan istri itu sendiri itu menjadi kewajiban sang suami untuk masuk dalam tanggung jawab pendidikan tadi itu. Jadi laki-laki ini para hadirin berbahagia, di samping bertanggung jawab menafkahi keluarganya, menafkahi dalam bentuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya. Nah, di antara kewajiban lainnya adalah memberi pendidikan. Kepada siapa? Yang pertama sekali kepada istri. Menyegohlomna anu. Kan? Jadi ketika belum ada anak, tentu fokusnya adalah istri. Begitu ada anak, maka kewajiban suami bertambah. Ya, dari istri sekarang tambah anak. Jadi pendidikan ini menjadi ranahnya seorang ayah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara si ibu kewajibannya apa? Dia mengandung itu tadi. Jadi cukup dengan mengandung dan melahirkan, itu seorang perempuan dia sudah berhak menyandang status untuk dimuliakan oleh si anak tadi 3 kali, melebihi daripada seorang ayah atau suaminya. Jadi urinanya mengandung mentang. Begitu anaknya lahir, sampai di situ, itu sudah cukup bagi seorang ibu untuk mendapatkan bakti dari anaknya yang 3 kali itu. Tidak perlu bahkan menyusui, para hadirin berbahagia. Ya, tidak perlu bahkan sampai menyusui. Sehingga nanti soal menyusui ini pun pada akhirnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Jadi soal menyusui, kanuragang gebidi, hanadi uragang, hanamom, tidak ada susu dia. Tapi ini soal tanggung jawab. Apakah kemudian dia memberi kesempatan kepada istrinya untuk menyusukan anak tersebut, atau kemudian dia upahi perempuan yang lain, seperti Nabi kita dulu itu beliau menyusu pada Halimatus Sa'diyah misalnya, tidak menyusu pada ibu kandungnya, dan itu menjadi tradisi umat Islam sebelum kita dahulu. Ada namanya ibu susu namanya. Nah, seorang ibu cukup sampai melahirkan saja. Nah, begitu anak itu dilahirkan, para hadirin berbahagia, nyan langsung anaknya dia tengkurak yah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi anak itu kata Allah itu anak yang dilahirkan untuk seorang laki-laki. Wa 'alal mauludi lahu. Jadi laki-laki ini mauludun lah. Orang yang kepadanya anak dilahirkan. Makanya kemudian anak itu begitu dia lahir, maka seorang laki-laki sudah berhak untuk menisbahkan anak itu kepada dirinya. Laju misalnya begitu dia berikan namanya, misalnya tahu, anak saya namanya Ahmad Abdul Maula bin Muhammad Syahrial. Jadi langsung kita bisa menasabkan dia kepada saya. Jadi begitu anak itu lahir, para hadirin, maka dia menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, dan itu secara langsung. Gitu ya. Nah, di situ kita mulai memberi nama yang baik dan seterusnya lah. Nah, sampai pada pendidikan dalam makna yang sesungguh-sungguhnya, para hadirin yang berbahagia. Nah, ini penting diketahui, dipahami dan diingat-ingat, para hadirin berbahagia. Kenapa? Karena pada hari ini dalam budaya kita, di masyarakat kita pada hari ini, seakan-akan urusan pendidikan anak itu bukan urusannya kaum laki-laki. Seakan-akan laki-laki ini tugasnya yang minta rezeki sakai luar. Seakan-akan laki-laki ini tugasnya cari uang. Lalu kemudian pergi pagi pulang sore bawa duit ke rumah. Cari makan, cari minum. Lalu anak tinggal sama siapa? Siapa yang urus anak itu? Lalu dengan sepenuh hati, sebulat hati laki-laki menitipkan 100% anak itu kepada istrinya, tanpa kemudian melibatkan dirinya dalam soal pengasuhan dan pendidikan tadi. Tidak, para hadirin berbahagia. Jadi jangan lupa bahwa kewajiban kita ini adalah bukan satu, ya, bukan hanya soal mencari nafkah, tapi kita juga soal mendidik si anak tadi.
Masalah cara saya kira kita belajar, kita adalah orang berilmu, Allah memberi pengetahuan kepada kita dan saya kira kita punya banyak cara. Tapi nyo kena ingat ini soal tanggung jawab. Jadi ada banyak orang mengira bahwa itu bukan urusannya dia laki-laki. Lalu kemudian diserahkan kepada si perempuan dan itu kemudian menjadi tanggung jawabnya ibu di rumah. Betul Bapak Ibu, tapi kan berarti kemudian perempuan juga di sini tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi perempuan juga punya kewajiban untuk menjaga apa yang dititipkan oleh suaminya. Kalau tadi anak misalnya, dititipkan oleh si suami pada istri, maka istri berkewajiban menjaga anak tersebut. Nah tapi nyo kena pegah ini soal pendidikan. Ini soal pendidikan bukan hanya sebatas titipan. Bukan hanya sebatas misalnya si suami ini memberikan anak disusui oleh istrinya atau siapa. Bukan hanya setakat itu para hadirin. Ya, jadi bicara pendidikan ini bicara sesuatu yang sangat luas sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar kemudian kita bawa anak ke sekolah, ya kita antar sekolah, kita jemput sampai di situ juga tidak sebenarnya. Itu ketika kita berbicara tentang pendidikan ini. Makanya di dalam Islam ini para hadirin berbahagia ada namanya kafalatul aitam. Ada konsep menjaga anak yatim. Riayatul aitam istilahnya atau apalah istilah lainnya. Jadi anak yatim itu, kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak yatim? Kenapa berbuat baik kepada anak yatim? Ada apa pada anak yatim para hadirin berbahagia? Jadi anak yatim ini anak yang kehilangan ayah, bukan anak yang kehilangan ibu. Jadi ketika si anak tadi kehilangan ibu, Islam itu tidak menaruh kasihan kepada anak itu. Tidak ada masalah anak kehilangan ibu. Tapi anak tidak boleh kehilangan ayah. Ketika si anak kehilangan ayah, maka kita orang Islam ini berkewajiban untuk membantu si anak itu. Terserah cara. Kenapa kita harus membantu anak itu? Karena dia kehilangan ayah. Jadi makanya membantu anak yatim bukan kasih duit. Maka Nabi dulu mengajarkan kita membantu anak yatim itu mengambil anak itu. Maka dikatakan rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kenapa diambil dia? Karena si anak itu dia butuh kepada seorang ayah. Tapi ketika ibunya meninggal, tidak ada masalah. Mana masalah? Maka kita katakan tadi itu seorang anak itu begitu dia dilahirkan oleh seorang ibu, maka seutuhnya di situ dia menjadi bahagian tanggung jawab seorang ayah. Kalau sekiranya ibunya meninggal, tidak ada masalah. Dia akan bisa tumbuh dengan baik. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang pendidikan anak ini, kita menemukan ada banyak sekali sosok dalam Al-Quran yang tampil mendidik anak-anak mereka, dan semuanya laki-laki, dan di situ tidak disebutkan bahkan perempuan. Kita dengar cerita Nabi Allah Nuh, para hadirin berbahagia. Ya, Nuh alaihissalam. Kita tidak melihat ada sosok istri Nuh di sana. Jadi Nuh berdialog dengan anaknya Kan'an. Nuh mengajak anaknya naik ke dalam kapal. Nuh dengan anaknya perahu. Kita tidak melihat ada istri Nuh di sana. Kemudian setelah Nuh di sana ada seorang nabi besar namanya Ibrahim alaihissalam. Nekalanlah Ibrahim. Dalam Al-Quran itu diceritakan bagaimana Ibrahim dengan anaknya Ismail para hadirin. Mulai daripada ketika Ibrahim bermimpi melihat anaknya dia sembelih dalam tidurnya. Ya, beliau mengatakan, "Inni ara ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Di sini Ibrahim para hadirin, dan lihat bagaimana kedekatan Ibrahim dengan anaknya Ismail. Dan kemana Ibrahim pergi, Ismail diajak bersamanya. Sampai kemudian mereka berdua membina dan membangun Ka'bah para hadirin yang berbahagia. Betapa melekatnya Ibrahim dan Ismail ini. Dan Al-Quran tidak pernah menyebutkan ibu Ismail. Kita tidak tahu pun siapa ibunya Ismail. Hanya ada demong ini. Jadi begitu juga dengan cerita-cerita setelah itu para hadirin. Ya'qub alaihissalam. Ya'qub punya 4 orang istri. Dan punya banyak anak. 13 orang anak dalam satu riwayat, dan ada yang mengatakan 12. Yang 13 itu ada seorang anak perempuan dari istri pertamanya. Namanya Rahil. Nah, beliau punya banyak anak. Tapi siapa yang tampil dalam mendidik anak yang banyak ini para hadirin? Ya'qub alaihissalam.
Kita tidak mendengar Al-Quran menceritakan istri Yakub. Yusuf, dia bermimpi, dia datang cerita kepada ayahnya. Dan Yusuf pada ketika itu masih berusia kecil. Belum lagi sampai 10 tahun usianya. Masih usia SD, para hadirin berbahagia. Sampai kemudian dia bawa pergi oleh abang-abangnya dan kemudian dicampakkan ke dalam sebuah sumur dan dia masih ghulam, masih kecil. Jadi, dan Bunyamin, para hadirin, pasca dilahirkan ibunya meninggal. Dan dia diasuh oleh ayahnya Yakub. Dan kita juga menemukan satu sosok namanya Luqmanul Hakim, para hadirin. Kala Luqmanul Hakim, wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay. Luqman, para hadirin, kita juga tidak menemukan ada istri Luqman di sana. Hanya satu cerita, para hadirin berbahagia, adalah Al-Quran yang menampilkan sosok dua cerita yang menampilkan sosok perempuan. Siapa yang pertama? Ibu Musa. Tetapi Ibu Musa itu berperan terhadap pendidikan Musa itu sampai dia melahirkan dan dihanyutkan dalam sebuah sungai, lalu kemudian dia menyusuinya kembali. Lebih daripada itu tidak selesai sampai di situ, para hadirin. Sudah. Ya, setelah itu tidak lagi di sana. Kemudian siapa lagi? Maryam, para hadirin, dengan anaknya Isa. Dan itu kebetulan karena qadarallah beliau tidak memiliki seorang ayah, hanayah namanya. Maka yang tampil di sana siapa? Sosok ibu. Dia orang tua tunggal. Ya, single parent. Dia seorang bapak dan beliau juga seorang ibu. Selebihnya yang tampil semua laki-laki, para hadirin yang berbahagia. Nah, jadi kembali ke bahwa ini perlu menjadi perhatian kita bersama, di mana dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa Indonesia, para hadirin berbahagia, pada hari ini menjadi negara yang paling yatim, negara paling yatim. Ya, jadi ada istilahnya fatherless, para hadirin. Saya tidak tahu istilah ini familiar di telinga kita atau tidak. Jadi seorang anak, mereka punya ayah secara biologis, tetapi mereka tidak punya ayah secara psikologis dan akademik lah. Jadi Indonesia ini termasuk negara yang paling yatim. Anak iyah jihna, tapi lagi hanayah. Ayahnya, dia punya banyak anak, tapi ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Yang kedua. Itu maksudnya negara yatim. Jadi yatim dari sisi itu. Dia punya ayah secara fisik, secara biologis, tetapi kehadiran ayah dalam pendidikan anak itu minus. Nah, kenapa demikian? Karena boleh jadi ini soal paradigma, para hadirin. Ini soal cara pandang tentang tanggung jawab pendidikan seorang anak. Jadi mungkin barangkali oleh kita pada hari ini merasa bahwa ini tanggung jawab bersama paling tidak. Ya, kita tidak mengatakan tidak. Silahkan saja anak itu. Tapi kena pegang. Ayah ini ibarat kepala sekolah, para hadirin berbahagia. Ibu boleh dia menjadi guru. Tapi kepala sekolah tanya. Artinya, terkait dengan masa depan pendidikan si anak. Kemana dia akan pergi. Itu semua ada konsepnya di seorang laki-laki. Bukan di perempuan. Jadi perempuan ini lebih kepada dia pelaku teknis. Jadi kalau di sekolah dia adalah ibu gurunya, tapi kepala sekolahnya itu adalah seorang tua laki-laki, ayah. Jadi dia yang menyusun kurikulumnya, dia yang membuat silabusnya, dia yang menentukan visi misinya pendidikan si anak itu. Mau diarahkan kemana ini anak? Hodaba anaknya. Itu ada di tanggung jawabnya si ayah, bukan pada si ibu. Ibu dia urusannya teknis saja dia. Jadi ayah yang bilang sama ibunya, ibu, anak kita harus belajar Iqra misalnya. Barangkali si ibu pandai baca Quran, silahkan ibu yang mengajarkan. Tapi apa yang akan diajarkan itu naba ayah tanya. Jadi bukan pada ibu. Kalau sekiranya ibu bisa membantu, ahlan wa sahlan. Tapi ketika misalnya ibu tidak bisa membantu, maka tidak ada kewajiban bagi si ibu untuk melakukan itu dan sepenuhnya kembali kepada tanggung jawab seorang ayah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ulang bahwa ini kita sampaikan. Kenapa? Karena pada hari ini di mana-mana aja kalian. Di mana-mana. Dan kami hari ini mengurus dua lembaga pendidikan, para hadirin.
Dan kita melihat bagaimana antusiasme orang tua laki-laki ini dalam hal pendidikan si anak. Jadi mereka main, jadi sampai di sekolah itu pun, dan ini hari apa? Ini hari Sabtu, ini hari Minggu ya. Sabtu depan bagi rapor. Kalau hantu ada bagi rapor gimana? Nyawa ada bagi rapornya itu kalau misalnya guru memanggil orang tuanya bagi rapornya, yang tak dengarnya urinang, uragam, tidak gepirukok dengar kerok. Ya uragam. Atau dia buat pintu. Atau kalau bawa ambil rapor uragam preh bawa dia pagi urinang yang tamang. Anda mau tahu uragam? Ya kalau diundang ke sekolah misalnya yang paling antusias datang itu perempuan. Yang paling riba, yang paling sibuk itu perempuan. Uragam nak mengedepu dah. Gap mana? Jeut. Hana mengedengar apa? Ini si bapa ini perhatian. Padahal ini tanggung jawabnya dia itu. Jadi hak kena banyaknya perhatian berbahagia. Jadi kena pegah ketika seorang anak itu pada akhirnya dia rusak. Dan berapa banyak anak-anak kita pada hari ini. Kasus terakhir soal judi online perhatian. Soal judi online. Itu puluhan ribu anak-anak itu usianya bukan usia sudah dewasa. Itu usia dari usia 5 tahun itu sampai usia 10 tahun. Usia anak TK, usia anak SD. Itu sudah terlibat judi online. Itu jumlahnya puluhan ribu di Indonesia ini perhatian. Nanti di-search lagi di Google untuk mencari angka pastinya berapa itu. Jadi bukan judi online, bukan orang tua yang hanya duduk di warung kopi itu. Tapi mulai pada anak-anak usia TK dan usia SD itu hari ini sudah terlibat dalam judi online dan jumlah mereka puluhan ribu itu. Dan anak di atas itu lagi jumlahnya itu lebih banyak lagi perhatian. Dan kita lihat saja di Lok Semai pada hari ini perhatian. Di malam hari ini kalau anak-anak itu ngerayap di mana-mana itu. Dan hari ini hari Minggu tidak tidur malam mereka. Ini tanggung jawab siapa ini semua perhatian? Siapa yang berkewajiban menafkahi si anak? Dari mana si anak itu mendapatkan uang untuk kemudian dia bisa melakukan transaksi judi online? Jadi siapa yang memberikan ini kepada si anak perhatian? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ini ranahnya kita laki-laki atau ranahnya si ibu, istri? Jadi ini soal nafkah para hadirin berbahagia yang oleh orang tua ini seperti kita katakan tadi lah. Jadi dan ini saya kira Bapak Ibu yang berbahagia ketika kita berbicara tentang pendidikan anak dan saya beberapa kali mengisi tentang parenting ini dan terakhir tempoh hari yang dari Banda Aceh itu. Jadi kita menemukan ternyata memang para hadirin berbahagia, mohon maaf. Jadi ternyata banyak keluarga itu, banyak pasangan suami istri memang belum siap sebenarnya dalam makna yang sesungguh-sungguhnya menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri. Banyak keluarga makanya tidak perlu heran pada hari ini para hadirin orang banyak penaikan gugat cerai ya. Perceraian, angka perceraian itu cukup tinggi sekarang, ratusan ribu para hadirin. Dan itu tidak akan pernah turun kalau kondisi kita masih seperti ini. Jadi pendidikan orang tua ini sebenarnya yang bermasalah. Sehingga orang tua tidak tahu sebenarnya. Jadi banyak generasi kita hari ini kawin. Dan mohon maaf saja, orang yang sudah kawin pun masih seperti itu. Jadi mereka menikah, tapi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya rumah tangga itu apa, bagaimana membangun rumah tangga, anak tanggung jawab siapa, dan seterusnya. Jadi bekal orang yang berkeluarga ini ubud hak orangnya perhatian. Dan itu membuat keluarga ini terancam. Jadi ketahanannya sangat-sangat rentan perhatian berbahagia. Maka coba saja lihat. Dan ketika rumah tangga ini terancam perhatian, rumah tangga ini rentan, maka terjadi apa? Jadi sendi-sendi bernegara ini menjadi terancam. Karena kekuatan negara ini pada hakikatnya ada pada rumah tangga perhatian. Jadi semakin kokoh, semakin bagus, semakin baik rumah tangga itu, maka negara ini makin kuat. Tapi ketika rumah tangga ini menjadi bermasalah, problem para hadirin. Ya. Jadi suaminya entah seperti apa, istrinya entah seperti apa, anak jangan tanya itu. Dan kita merasa heran ketika seorang tua itu tidak punya kekuatan pada anak. Bagaimana orang tua tidak berani melarang anak misalnya. Bagaimana si anak itu dia masuk keluar rumah itu seperti tanpa ada penjaga di rumah itu. Seperti rumah tanpa pintu. Padahal ada sosok ayah di sana. Bagaimana seorang anak tidak pernah takut kepada ayahnya. Dan salah satu hikmahnya bahkan pendidikan itu
tanggung jawab anak itu diletakkan di atas ayah para hadirin berbahagia, karena seharusnya anak itu mungkin dengan ibunya itu tidak bisa membuat si anak itu takut, tapi dengan ayah harusnya dia takut. Tapi pada hari ini mungkin karena salah asuh para hadirin berbahagia, salah paham dalam pendidikan anak tadi itu, sehingga pada akhirnya anak ini menjadi lost dia. Dan lihat saja anak-anak di sekolah seperti apa mereka. Jadi pendidikan anak-anak kita hari ini, moral mereka para hadirin, hancur-hancuran para hadirin berbahagia. Kenapa demikian? Karena semua pintu itu sudah rusak. Tidak ada lagi pagar para hadirin. Jadi ketika anak-anak itu di rumah itu sudah mulai bermasalah, maka jangan harap mereka akan baik di sekolah para hadirin. Kalau mereka di sekolah tidak baik, jangan pernah harap mereka di pasar menjadi baik. Jadi pertama pun di rumah dia, dan di rumah itu di ayah. Jadi menyayah hanya betul, menyayah hanya kan. Makanya sejak dari kawinnya pertimbangan jinyan. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, kata Nabi. Kalau sekiranya yang datang kepadamu laki-laki yang agamanya dan akhlaknya baik, nikahkan anak perempuanmu dengan dia. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah yang besar, kata Rasulullah. Wa fasadun 'arid, dan kerusakan di mana-mana. Tapi banyak juga orang tua hari ini, dia bukan melihat akhlak anak calon menantunya, bukan. Tapi yang dia lihat, si calon menantu ini kerja di mana, dia punya kendaraan atau tidak, dia mampu membelikan ini dan itu atau tidak untuk anaknya. Sehingga 2-3 bulan kawin cerai, perah. 2-3 bulan kawin cerai, uronyo kalage mana kawin tanya orangnya. Lih kawin mencerai, tengah kawin lai mencerai, lai mereret anak mentabahnya. Jadi mulai dari kita orang tua, perhatian. Maka kalian akhlak, kualitas seorang calon menantu ni, ayahnya, bakal calon ayah. Dan kepada laki-laki pun Nabi mengatakan, fadfar bidzatid din, cari perempuan yang beragama, taribat yadak. Cari perempuan yang beragama. Jadi dua-dua agama. Jadi ini soal akhlak, perhatian berbahagia. Tapi ketika orang tua di rumah ini problem akhlaknya, pendidikannya bermasalah, itu akan terjadi masalah pada anak-anak. Ketika rumah rusak, para hadirin berbahagia, hanapan lain. Jadi ketika di rumah orang tua tidak begitu memberi perhatian kepada anak, itu secara otomatis sekolah pun tidak sanggup dia. Dan mohon maaf para hadirin berbahagia, saya mengatakan kepada banyak orang, ada 3 lingkungan ini. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan di luar rumah dan di luar sekolah. Ini pasai bak jalan dan seterusnya. Jadi di mana penekanan itu? Anak-anak itu mulai lahir itu bersama kita, para hadirin berbahagia. Anaknya tajam dari lahir. Kemudian ketika anak itu TK dan SD, mereka di sekolah itu hanya sekitar 6 jam. Selebihnya mereka bersama kita. Bagaimana anak itu bisa rusak, para hadirin? Ketika anak itu SMP, kalau kita tidak masukkan dia kepada pesantren, dan sebenarnya kita tidak butuh pesantren. Kalau sekiranya rumah itu bagus. Kenapa sekarang hari ini orang tua cari boarding school? Cari sekolah yang anaknya bisa diinapkan di sana, karena dia tahu, karena lingkungannya rusak. Dari mana lingkungan yang rusak itu? Dari rumah-rumah yang rusak, para hadirin berbahagia. Anak yang dari rumah, tadi rumah yang orang tuanya tidak bertanggung jawab. Di rumah saya, anak saya haramkan dia main HP itu kecuali atas pengetahuan dan pantauan saya. Tidak boleh pegang HP kecuali di depan saya, misalnya ini contoh. Lalu kemudian ada rumah tidak seperti itu. Anaknya keluar bawa HP, berarti. Lalu anak saya keluar hijab, bak orang yang kawannya bawa HP tadi itu, dan dia di sana membrowsing apa yang dia mau tanpa ada pantauan orang tuanya. Rusak lingkungan ini, perhati. Kenapa? Karena rumah tadi tidak punya komitmen yang sama dengan rumah kami. Ini contoh saja. Dan karena inilah akhirnya saya pun takut membiarkan anak saya ke SMP, ke SMA. Kenapa? Karena saya takut nanti anak pulang sekolah main HP. Saya takut nanti anak saya pulang sekolah main judi online. Akhirnya saya bawalah dia ke pesantren, carilah penginapan yang di sana diharamkan HP. Sebenarnya kita tidak butuh itu. Tidak butuh namanya sekolah penginapan itu harus diinapkan anak kita di sana. Boarding school itu, asrama, hana perlayanya. Kalau sekiranya rumah-rumah kita itu konsisten dan komit terhadap pendidikan anak, perhatian. Tapi masalahnya ini rumah ini banyak yang rusak ini. Urang ci hana mi depura, urutan jeb kopi saja ini bawa kopi. Yang urusannya hina merempok ia hangan ngana merempok bawa urang kopi. Yang urang ci nyampuna kedai kopi dari bunganya.
Nyan pos 10 malam, nyan kai hidup anak kan tu. Pagi-pagi tu bapak-bapaknya kau orang kopi tu. Tu kan. Nanti ada masanya kalau pos 10 malam hidup anak. Wah ya warung hanim jaga. Mulai jam 10 malam coba aja lihat orang kopi perhatian berbahagia. Itu rata-rata itu anak-anak usia SMA ke atas. Anak-anak usia SMP-nya punah orang kopi. Lagi anak bibi pegah anak hanayahnya. Bagaimana bisa anak itu keluar seperti itu? Apa saya tidak takut anak saya keluar dan terkontaminasi? Saya takut. Dan itu pada akhirnya saya titiplah anak saya di pesantren, di sekolah-sekolah yang ada asramanya. Padahal sebenarnya kita tidak butuh itu. Kalau sekiranya di rumah itu bagus, di rumah itu ketat, di rumah itu betul-betul penuh tanggung jawab para hadirin berbahagia. Tapi masalahnya rumah tadi ini para hadirin, kita rumah ini sudah roboh. Jadi pintunya sudah tidak ada, pagarnya sudah tidak ada, akhirnya semua bisa masuk. Anak itibit banggala aji, dia pulang kapan dia mau dan tanpa ada teguran apapun dari orang tuanya. Dan dia nanti akan menjadi contoh. Dan coba aja lihat sekarang pada hari ini para hadirin. Anak merokok, celana pendek, HP setiap orang saboh. Dan kita tidak tahu mereka ini bakal kemana ini. Inikah yang kita idam-idamkan dengan. Jadi Indonesia sekarang mengalami demografi, bonus demografi. Kita bakal apa namanya? Ya. Jadi usia-usia produktif ke depan ini sampai Indonesia pada usia emasnya nanti pada 2045. Tapi apa yang kita harapkan pada usia produktif ini para hadirin? Anak-anak yang hari ini kita istilahkan dengan Gen Z itu. Puja dia anaknya. Nyandu main game, main HP, piu rokok apa kedai kopinya. Dia membunuh masa depannya sejak dari sekarang para hadirin. Bacalah tentang Gen Z pada hari ini. Jadi kita mengatakan itu gen strawberry para hadirin. Dari 10 perusahaan para hadirin, 6 perusahaan tidak menyukai mereka itu. Jadi ini anak-anak para hadirin. Jadi anak-anak yang tidak lagi mau sekolah, anak-anak yang ingin dapat enaknya saja. Jadi hantam dia kenang dot baurung ci rumah apalagi ke tempat liah hanali. Jadi sehingga mereka pada akhirnya mengangkangi kedua orang tuanya para. Jadi dan itu sejak dari kecil itu dibiarkan mereka begitu pada akhirnya ketika sudah besar kamu miteji hanya dia kunle karena menyeitoh dalau dia. Padahal sejak dari kecil itu tahu ya betul-betul je. Maka Nabi mengingatkan membesar anak dari kecil tu. Maka dari fitrah tadi, dari pertama dia lahir. Tapi kita mungkin karena alasan kasih sayang anak tadi. Dan itu kita tidak paham bagaimana sayang kepada anak dalam makna yang sebenarnya. Jadi ini saya kira para hadirin berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada yang lain-lain. Jadi kita hari ini saya kira banyak di sini yang mungkin sudah punya cucu barangkali. Ya, nepingannya bak melintai nepingan. Nepegah bagaimana seharusnya seorang ayah itu, seorang menantu, seorang laki-laki itu terhadap anaknya. Pingat ranya para hadirin berbahagia. Walaupun apa namanya, dan tidak ada istilah terlambat. Ya, walaupun di mana-mana korban sudah berjatuhan, tapi saya kira di sana tetap masih ada peluang. Ya, selama Allah masih memberi kita kesempatan hidup. Dan ini bab daripada jihad para hadirin berbahagia. Ya, dan ini jihad fi sabilillah ini saya katakan. Ini jihad pendidikan, jihad mendidik anak, jihad mendidik keluarga. Ya, dan ini menjadi jihad para nabi itu sampai nafas mereka yang terakhir. Yaqub, am kuntum syahada idh hadra Yaqub al-maut. Yaqub itu sampai mau mati itu masih panggil anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Masih dia tanya sama anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti. Jadi ini jihad sampai mati para hadirin. Jadi tidak ada cerita berhenti, ya, kecuali ketika kita pisah antara kita dan anak salah satunya mati seperti Nuh, ya, dengan anaknya Kan'an. Selagi dia masih hidup, kita masih hidup, maka ini terus kita ingatkan kepada mereka. Dan ini bahagian daripada penerus agama para hadirin. Kalau mereka hari ini baik, maka baiklah yang akan membawa agama ini ke depan para hadirin. Penyahana gaduh pakai mu perang. Kalian nang Arab orangnya hai dah fikir perang tapi fitnah para hadirin berbahagia. Ya, kita tidak tahu mana betul mana salah lagi. Maka sebelum itu kemudian besar, sebelum itu berkobar menjadi api besar para hadirin, maka padamlah api-api kecil ini para hadirin. Dan kita mulai dari qu anfusakum ahlikum narah. Dan yang ketunjuk pada uragam. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Itu semua ayat perintah datang kepada kita kaum laki-laki, bukan kepada kaum perempuan. Jaga urungnya madum para hadirin, ya. Dan bantu oleh ibu-ibu yang di belakang. Ya, benar dah. Jadi wakil, ya, wakil presiden bantu presiden. Ya, benar. Wakil rumah tangga bantu kepala rumah tangga.
Saya kira demikian Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya diberi waktu 30 menit, belum kali lebih 50 menit. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kiranya menjadi bahan pengingat ya untuk menyegarkan ingatan kita terkait dengan tanggung jawab kita semua terhadap anak-anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita zuriat-zuriat yang saleh dan salihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.